Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Tafudha dan teman saya ada yang bernama Tia Sarahmatul Husna dan juga Farhagina Aufalia. Kami dari kelompok 12, kami akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang penelitian kecil kami yang berjudul dampak penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap perkembangan belajar siswa atau siswi di bangku SMA atau SMK. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah melahirkan era digital yang serba cepat dengan media sosial sebagai salah satu platform yang paling dominan. Media sosial menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat seperti akses informasi yang cepat, interaksi sosial yang luas, dan peluang untuk mengembangkan diri. Namun, di balik persoalan tersebut terdapat potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai, terutama bagi perkembangan belajar siswa-siswi SMA. Identifikasi masalah. Penggunaan media sosial oleh siswa-siswi SMA kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, yang mana fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam proses pembelajaran mereka gitu. Nah, di dalam identifikasi masalah ini, penelitian ini meliputi bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan mempengaruhi konsentrasi dan fokus belajar siswa, sejauh mana waktu belajar siswa terganggu akibat keterkaitan pada media sosial, apakah pola tidur dan kesehatan fisik siswa terganggu oleh media sosial, bagaimana interaksi sosial siswa dipengaruhi oleh penggunaan media sosial, dan juga bagaimana penggunaan media sosial berlebihan mempengaruhi kreativitas siswa. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap konsentrasi dan fokus belajar siswa-siswi SMA. Pertanyaan kedua, bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan mempengaruhi waktu belajar siswa-siswi SMA? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap pola tidur dan kesehatan fisik siswa-siswi SMA? Yang keempat, bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial siswa-siswi SMA? Dan yang terakhir ialah bagaimana pengaruh penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kreativitas dan imajinasi siswa-siswi SMA? Untuk batasan masalah sendiri, di dalam penelitian ini membatasi cakupannya pada pengaruh penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap perkembangan belajar siswa SMA. Untuk memastikan penelitian tetap fokus pada dan sistematis, batasan masalah dirumuskan sebagai berikut. Yang mana kita ada subjek penelitian adalah siswa-siswi SMA kelas 10, 11, dan 12. Aspek yang dikaji, penelitian ini mencakup 5 aspek utama, yaitu adalah konsentrasi dan fokus belajar, alokasi waktu belajar, pola tidur dan kesehatan fisik, keterampilan sosial, kreativitas, dan inovasi siswa. Variabel penelitian adalah variabel bebas, yang mana dalam penelitian ini intensitas dan durasi penggunaan media sosial, dan sedangkan variabel terkait yaitu perkembangan belajar siswa. Lingkup waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu beberapa hari untuk memungkinkan kita dalam mengumpulkan data. Nah, batasan geografis, penelitian dilakukan di lingkungan sekolah yang telah dipilih, seperti SMAN 62 Jakarta. Adapun tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis dampak penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap perkembangan belajar siswa-siswi SMA. Yang pertama, tujuan penelitian ini ialah menganalisis dampak penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap perkembangan belajar siswa-siswi SMA. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap konsentrasi dan fokus belajar siswa-siswi SMA. Yang ketiga, menganalisis dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap waktu belajar siswa-siswi SMA. Yang keempat, mendeskripsikan pengaruh media sosial berlebihan terhadap pola tidur dan kesehatan fisik mental siswa-siswi SMA. Yang terakhir ialah menganalisis dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap perkembangan keterampilan sosial siswa-siswi SMA. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara akademis, praktis, maupun bagi perkembangan kebijakan.
Pertama, saya akan membacakan manfaat akademis saya. Yang pertama, menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang dampak penggunaan media sosial terhadap perkembangan belajar siswa-siswi SMA. Yang kedua, memperkaya literatur penelitian di bidang pendidikan, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap perkembangan belajar. Selanjutnya ada manfaat praktis. Pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa-siswi SMA, guru, orang tua, dan pihak sekolah tentang dampak penggunaan media sosial. Yang kedua, menyediakan informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan meminimalisir dampak yang terjadi terhadap penggunaan media sosial. Yang terakhir ada manfaat pengembangan kebijakan. Yang pertama yaitu memberikan dasar ilmiah untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dalam menghadapi era digital dan penggunaan media sosial. Yang kedua, menyediakan informasi yang relevan untuk merumuskan program-program edukasi dan pelatihan bagi siswa, guru, dan orang tua tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Oke, jadi kita sudah masuk di bab 1, terdapat dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap perkembangan belajar. Subbab pertama ada gangguan konsentrasi dan fokus belajar. Nah, bayangkan seseorang siswa sedang fokus mempelajari rumus matematika yang rumit, tiba-tiba ponselnya bergetar memandangkan sebuah notifikasi yang baru di media sosial. Rasa penasaran menggerogoti pikirannya dan tidak kuasa menahan diri untuk membuka aplikasi tersebut. Nah, jadi inilah gambar nyata bagaimana notifikasi, pesan, dan konten menarik di media sosial dapat mengalihkan perhatian siswa dari materi pelajaran. Nah, notifikasi yang bermunculan itu seperti magnet yang menarik perhatian, membuat siswa ini sulit untuk fokus pada materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, saya akan membacakan subbab kedua, yaitu kurangnya waktu belajar. Di era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk siswa-siswi SMA. Kemudahan akses dan berbagai fitur menarik yang ditawarkan media sosial memang memikat. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap penggunaan belajar mereka, terutama dalam hal kurangnya waktu belajar. Penelitian terdahulu. Penelitian terkait dampak media sosial telah banyak dilakukan, yaitu salah satunya adalah oleh Santoso pada tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan penurunan fokus belajar siswa. Sementara itu, penelitian oleh Harpati di tahun 2021 menyoroti pola tidur yang terganggu akibat penggunaan media sosial sebelum tidur. Selain itu, Rahmawati di tahun 2022 menemukan bahwa siswa yang sering menggunakan media sosial memiliki kreativitas lebih rendah dibanding siswa yang jarang menggunakan media sosial. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada siswa SMA Negeri 62 Jakarta yang berlokasi di Jalan Raya Bogor. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 10.00 WIB. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap perkembangan belajar siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu subbab 2 tentang pengaruh terhadap kreativitas dan inovasi siswa. Untuk melakukan aktivitas kreatif seperti menulis, melukis, bermain musik, atau desain itu kan diperlukan latihan dan juga keterampilan yang terus-menerus. Sedangkan media sosial itu pastinya dapat menghambat proses latihan dan juga pengembangan keterampilan ini. Karena mungkin para siswa cenderung lebih memilih untuk scroll TikTok, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tentang ketergantungan pada konten yang sudah ada. Salah satu efek negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap perkembangan intelektual siswa SMA adalah ketergantungan pada konten yang sudah ada. Media sosial ini kan sering dipenuhi dengan opini-opini, informasi, dan juga tren yang sudah ada, sehingga para siswa mungkin kurang terdorong untuk menemukan informasi baru dan juga membuat ide-ide baru. Nah, hal ini tuh dapat menghambat kemampuan mereka untuk dapat berpikir kreatif, kritis, dan juga analitis. Alur penelitian. Penelitian ini dimulai dengan menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi pertanyaan untuk mengukur pengaruh ke penggunaan media sosial. Ini ada berbagai aspek perkembangan, berbagai aspek gitu.
Kuesioner ini dirancang untuk menggali informasi mengenai durasi penggunaan media sosial, pengalaman siswa dalam menghadapi gangguan konsentrasi, dampak terhadap pola tidur, keterampilan sosial, dan kreativitas mereka. Setelah instrumen selesai dirancang, tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada siswa SMA kelas 10, 11, 12 di sekolah tertentu atau di sekolah SMA Negeri 62 Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk memastikan hasil yang representatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik statistik deskriptif guna mengetahui berapa besar dampak penggunaan media sosial dan aspek-aspek tersebut. Yang berikutnya adalah bab 4, hasil penelitian. Pengaruh media sosial terhadap konsentrasi dan pola tidur siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi belajar siswa. Sebagian besar siswa, yaitu sekitar 55%, menghabiskan waktu antara 4 hingga 6 jam per hari di media sosial. Yang mana intensitas penggunaan yang tinggi ini menjadi penyebab utama gangguan konsentrasi dalam proses belajar. Ketika siswa mencoba fokus pada pelajaran, notifikasi dari aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok, ataupun Twitter, atau yang sekarang bisa disebut X, seringkali muncul dan menarik perhatian mereka gitu. Sebanyak 60% siswa ini mengakui bahwa mereka kerap tergoda untuk membuka media sosial setiap kali notifikasi muncul, bahkan saat sedang belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Setelah terganggu, banyak siswa yang melaporkan bahwa mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali fokus. Aktivitas ini hanya menghabiskan waktu produktif mereka, tetapi juga menyebabkan kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Siswa merasa frustasi karena kehilangan alur belajar yang kemudian berdampak pada penurunan nilai akademik. Hal ini menjadi lebih serius ketika siswa terbiasa multitasking antara belajar dan menggunakan media sosial, yang pada kenyataannya justru memperburuk keadaan mereka untuk berkonsentrasi pada satu tugas tertentu. Selain konsentrasi, pola tidur juga menjadi akibat dari intensitas penggunaan media sosial. 45% mengaku seringkali merasa lelah di pagi hari karena mereka menggunakan media sosial hingga larut malam. Nah, fenomena ini juga menjadi perhatian serius bagi guru dan orang tua. Banyak guru yang melaporkan bahwa siswa tampak ngantuk atau tidak fokus selama pelajaran berlangsung. Orang tua juga mengeluhkan bahwa anak-anak mereka sulit untuk diajak istirahat lebih awal. Yang selanjutnya itu adalah dampak media sosial terhadap keterampilan sosial dan kreativitas siswa. Selain mempengaruhi konsentrasi dan pola tidur, media sosial juga membawa dampak yang nyata terhadap keterampilan sosial siswa. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 40% siswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih nyaman berkomunikasi melalui media sosial dibandingkan dengan tatap muka. Platform seperti Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp menjadi media utama yang untuk berbicara dengan teman, berbagi cerita, dan bahkan berdiskusi tentang tugas. Nah, yang mana kebiasaan ini juga mengurangi frekuensi interaksi yang ada di dunia nyata. Siswa yang terlalu sering berinteraksi secara daring cenderung merasa canggung atau gugup saat harus berbicara langsung dengan teman, guru, atau bahkan keluarganya. Selain keterampilan sosial, dampak lain yang signifikan terlihat pada kreativitas siswa. Meskipun media sosial menawarkan berbagai inspirasi kreatif, hanya 20% siswa yang merasa bahwa platform tersebut membantu mereka untuk menjadi lebih kreatif. Nah, kebiasaan ini juga berdampak pada penurunan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Banyak siswa mengaku bahwa mereka lebih sering meniru ide yang sudah ada daripada mencoba menciptakan sesuatu yang baru. Dan hasil ini terlihat jelas bahwa media sosial memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Di sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan kreativitas siswa. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial yang berlebihan memiliki efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan belajar siswa SMA. Efek tersebut terlihat sangat jelas dalam beberapa hal, seperti penurunan konsentrasi dan fokus belajar, kurangnya waktu belajar, masalah pola tidur dan kesehatan fisik,
penurunan keterampilan sosial, penurunan kreativitas dan inovasi, dan kemungkinan perilaku negatif dan juga masalah kesehatan mental. Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan. Yang pertama yaitu membangun kesadaran akan dampak negatif penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap perkembangan belajar. Yang kedua, menerapkan manajemen waktu yang efektif untuk menyeimbangkan media sosial dengan kegiatan belajar dan aktivitas produktif lainnya. Dan yang ketiga, memilih konten media sosial yang bermanfaat dan menghindari konten negatif atau tidak relevan dengan proses belajar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.